Satu. Baik, jadi kalau saya tanyakan, apa syarat yang pertama untuk masuk surga? Iman. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz, itu banyak orang yang baik, suka bantu orang, bangun jembatan, bangun jalan, suka donasi, tapi dia tidak punya iman. Kenapa kok bisa tidak masuk ke surga? Anda bisa jawab, syarat pertama masuk surga itu bukan perbuatan baik, kasih donasi, bukan bangun jalan, tapi syarat pertamanya apa? Iman. Paham ya? Baik. Yang kedua, saya akan cepat. Dan di sini kita akan mulai materi kita pelan-pelan. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini persoalan. Pertama iman, yang kedua kata Al-Qur'an, ahli surga itu punya ciri yang kedua, orang yang beriman dan imannya itu mendorong dia terus untuk mengumpulkan amal saleh. Amal-amal baik. Di yang pertama adalah iman, yang kedua amal saleh. Nah, ketika Al-Qur'an menyebutkan amal saleh ini disandingkan dengan iman, kata para ahli tafsir, otomatis para pemilik iman itu kalau ada iman dalam dirinya, pasti imannya akan menuntun dia untuk berbuat perbuatan yang saleh. Jadi kalau ibu merasa beriman, mohon maaf ya, ada iman dalam jiwanya, itu imannya pasti mendorong Anda untuk melakukan amal saleh. Jadi mustahil pemilik iman itu bekerja sesuatu yang kotor, mustahil. Mustahil pemilik iman itu berbuat yang salah. Contoh saya tanya ya, sebentar ya, maaf sebentar. Ibu masih ingat pertemuan kita di pertemuan lalu? Fungsi mata itu apa? Melihat yang baik-baik. Tapi kan, kalau Anda tanyakan pada orang biasa apa fungsi mata, maka mereka akan katakan melihat. Tapi bagi orang beriman, fungsi mata itu bukan sekedar melihat. Karena ada iman dalam dirinya, maka iman itu akan membimbing matanya hanya untuk melihat yang baik-baik saja. Saleh. Buka Quran surah ke-24 ayat 31. Wa qul lil mu'minina wa qul lil mu'minati. Saya bukan perempuan dulu. Wa qul lil mu'minati. Katakan pada perempuan-perempuan pemilik iman. Jadi yang punya iman saja. Kalau perempuan itu yang punya iman, silakan, gak apa-apa. Tidak usah ingat dengan ayat ini, gak apa-apa. Tidak mau mengamalkan ayat ini, bebas. Tapi bagi perempuan yang punya iman, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang masih ada iman dalam dirinya, maka imannya akan membimbing pandangannya untuk melihat yang baik-baik saja. Begitu yang terlihat tidak baik, dia akan palingkan pandangannya. Silakan cek. Saya mau tanya pada ibu ya. Ibu kalau di TV suka ada acara gosip? Banyak. Baik tidak? Tidak. Ditonton tidak? Ayo. Kadang-kadang. Baik. Nah, sekarang terapkan lagi kaidah yang tadi. Kata Quran, kalau imannya masih ada dalam jiwanya, itu matanya itu akan dibimbing. Ini gak bagus, gosip gak bagus. Tidak. Maka tolak. Tidak kan? Bukan dinikmati. Tidak. Apa isinya ya? Oh, ternyata nikahnya dicami. Tidak. Ya. Nah ini, maaf ya, kelihatannya sederhana tapi ini koreksi gitu. Ini pemilik iman tuh imannya otomatis bimbing. Ini yang gak bagus, palingkan. Yang baik, ini tata. Sama, bicara juga begitu. Coba ibu lihat ya, Quran surah ke-49. Ambil ayat 11 dulu. Quran surah 49 ayat 11. Saya mau katakan, apa fungsi lisan? Bicara. Fungsi lisan itu bertutur, bicara. Tapi fungsi lisan yang beriman, imannya akan membimbing lisannya untuk bicara yang baik-baik. Perhatikan kalimatnya, karena itu semua ayat tentang iman itu, tentang perbuatan baik, itu rata-rata dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, la yaskhar qaum min qaum, jangan saling mencela. Jadi kalau ada orang yang beriman, akhwat beriman, ikhwan beriman, itu otomatis imannya akan membimbing lisannya berkata yang baik-baik. Saya mau tanya, ada di antara kita yang kalau bicara suka kasar? Bicaranya kotor? Saling mencela? Ada yang mulutnya tidak bicara tapi statusnya begitu kasar? Ih, si Ece tidak seperti yang aku kira. Lisannya memang
bahasanya itu begitu tajam. Nah itu kalau pemilik iman, itu imannya tuh langsung memilih tangannya, ini nggak benar. Ini bukan kebiasaan muslimah yang beriman. Ini kata-kata yang tidak baik yang dikatakan. Teman-teman pernah dengar Al-Hasan cucunya Nabi? Al-Hasan itu cucu Nabi yang wajahnya paling mirip dengan Nabi. Penampilan mirip sekali dengan kakeknya. Punya anaknya diberi nama dengan nama kakeknya Muhammad. Itu Al-Hasan terkenal orang yang paling penyabar, orang tawadhu, yang membiasakan kebiasaan kakeknya saat dulu merawat cucunya ini. Ya, dengan Al-Husain adiknya. Itu kalau tiap sore Nabi suka bawa-bawa ke arah Nawali untuk belanja beli susu. Satu kali sepeninggal Nabi, juga sepeninggal ayahandanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, itu diajak jalan anaknya Muhammad di tengah jalan saat suasana fitnah umrah, itu dicaci maki habis. Kalau perlu bukan satu dua paragraf, satu buku dihabisin. Kamu begini. Anda tahu apa yang terjadi? Al-Hasan hanya diam saja, tidak mengeluarkan satu apapun, tidak sepatah kalimat, tidak setuju. Begitu orang itu pergi, faqalattuhu lahu, maka anaknya berkata kepada ayahnya Muhammad tadi, ya abati lima nakal. Pak, kenapa bapak nggak balas? Maksudnya bukan dibalas mencela, kenapa bapak nggak terangkan? Saya tidak seperti yang anda duga. Apa kata Al-Hasan? Saya mau tunjukkan begitu tingginya imannya, yang keluar lisannya itu luar biasa. Kata Al-Hasan, ana la adri kaifa ahid. Nah, bapak itu nggak tahu bagaimana cara balasnya. Jadi untuk berkata saya pun tidak seperti yang anda bayangkan, itu kosakatanya nggak ketemu. Jadi begitu mau mengungkapkan kalimat, imannya mengatakan bukan begitu. Imannya mencegah, anda bayangkan dalam suasana dicela, itu sampai mencari kosakata itu nggak bisa balas. Ini yang paling menarik, nggak dicela pun balas. Orang menyela satu huruf, dia balas satu buku. Nah, itu yang repot. Nah, ini poinnya. Jadi yang pertama, kaidah mengatakan semua pemilik iman itu, maka imannya akan membimbing dia untuk beramal soleh. Jelas ini? Baik. Perhatikan kata-kata Nabi. La yasriqul mu'min, indama yasriq fahuwa mu'min. Orang beriman itu mustahil bermaksiat. Maka kalau ada orang beriman sedang bermaksiat, patut ditanya, ada nggak imannya saat itu? Seorang beriman tidak akan mencuri, saat mencuri itu ada iman dalam diri. Maka ini sindiran halus tapi tajam. Kalau ada seorang perempuan masih senang gosip, orang perempuan masih senang bergibah, senang berkata yang kurang baik, maaf, senang membicarakan sesuatu yang dilarang, maka ini menunjukkan ada persoalan dalam imannya. Judulnya pengajian, tapi yang diungkap kadang-kadang bukan materi ngaji. Jeng, bagaimana kabarnya? Baik. Kamu apa kabar? Baik. Keluarga bagaimana? Baik. Suami gimana? Di situ masalahnya. Itu ya gak nyangka ya? Nyangka. Paham di sini? Baik. Kalau sudah paham, ini kita belum masuk materi, kita baru mau mukadimah ya. Belum pengantar insyaallah. Tenang saja. Kita sampai jam berapa? Silakan sampai jam 5, saya setengah 3 pulang. Silakan teman-teman yang baru datang, silakan dikondisikan ya. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan. Fokus. Jadi syarat masuk surga satu apa? Iman. Dua apa? Amal saleh. Sekarang fokus dengan saya, iman dan amal saleh. Tapi saya hari ini akan bahas sesuatu yang spesial. Apa itu? Teman-teman sekalian, ahli surga ini yang sudah diberikan kabar gembira oleh Allah ternyata dibagi dua bagian. Sudah ada dua syarat, dibagi dua lagi. Satu, ahli surga umum dengan amalan-amalan umum. Yang kedua, ahli surga khusus spesial yang langsung dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan khusus. Jadi kalau saya tanya, ada berapa syarat masuk surga? Dua. Dari dua ini dibagi berapa lagi? Dibagi dua bagian lagi. Satu, amalan yang umum. Kedua, amalan yang khusus. Jadi kalau amalan umum, ini semua orang bisa kerjakan. Dan mereka masuk surga. Contoh, kita ambil bagian pertama. Bismillah. Yuk kita masuk ke ini. Mohon maaf, saya terlalu cepat. Tidak ya? Baik, saya turunkan lagi screen-nya supaya mudah untuk ditangkap.
Satu, saya hapus dulu. Pertama kali bisa juga. Masih konsisten juga. Sampai setengah, luar biasa. Tinggal lihat dunia masuk surga. Oke, bismillah ya. Gak apa-apa. Satu, amalan umum. Jadi saya tuliskan dulu syarat pertama iman, kedua plus amal saleh. Ini syarat masuk surga. Oke, ini kita turunkan lagi. Amal saleh itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Perhatikan baik-baik. Yang umum ini itu amalan-amalan yang umumnya dikerjakan oleh semua muslim. Amalan standar. Contoh, sholat. Apakah setiap muslim yang balik harus sholat? Laki-laki sholat ya? Perempuan sholat ya? Sholat. Berarti umum kan? Berapa rakaat? 17 rakaat. Berapa waktu? 5 waktu. Jadi kalau orang konsisten sholat, dia berpeluang masuk surga sepanjang tidak bermaksiat. Contoh, hadis Muslim nomor hadis ke-14, posisi paling kiri di pertengahan. Ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata kepada Nabi bima makna, ya Rasulullah, dullani ala amalin basitin yudkhiluni jannah. Ya Rasulullah, tolong ajarkan padaku amalan yang ringan-ringan aja, yang umum-umum, yang penting saya masuk surga. Hebat, modal dikit keuntungan banyak. Jangan susah-susah, jangan berat-berat, yang penting itu saya kerjakan, saya bisa ke surga. Maka kata Nabi, perhatikan kalimatnya, kata Nabi, innallaha aujaba lakumul fara'id. Sungguh Allah Subhanahu wa taala bima makna mewajibkan kepada kamu yang fardu saja. Disebutkan oleh Nabi salat yang fardu. Kerjakan aja. Kerjakan 17 rakaat, rumusnya, awas nomornya 2 4 4 3 4, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, maghrib 3, isya 4. Kerjakan aja ini. Enggak perlu salat sunnah, enggak perlu lagi tambahan yang lain. Salat yang wajib aja. Kalau kamu sudah selesai, innallaha farada 'alaikumus syiyam. Kamu kerjakan Ramadan kalau tiba puasa Ramadan. Gak usah puasa Senin Kamis, Ayyamul Bir, puasa Daud, puasa Asyura, simpan aja, kerjakan Ramadan aja. Dan jangan maksiat, tahan dari maksiat. Kalau kamu bisa kerjakan itu, kamu bisa masuk surga. Apa kata orang ini? Kata orang ini, ya Rasulullah, saya akan berusaha selama hidup, saya kerjakan amalan umum ini, saya tidak akan kerjakan yang sunnah, saya kerjakan yang umum saja, dan saya akan menjaga diri untuk tidak berbuat maksiat. Fantalaqah, orang ini pergi meninggalkan Nabi. Maka apa kata Nabi? Dakhalal jannata in shadaqa atau aflaha in shadaqa. Kalau dia benar dengan komitmennya, dia bisa masuk surga. Anda bayangkan, salatnya fardu saja, puasanya Ramadan saja, hartanya zakat saja yang wajib. Cuma syaratnya jaga diri dari perbuatan maksiat. Awas, hati-hati. Beramal sholat melahirkan pahala, amal soleh melahirkan pahala. Bermaksiat, amal salah melahirkan dosa. Rumus akhiratnya, kalau ada yang berbuat soleh dapat pahala, tapi berbuat salah mendapatkan dosa, maka pahala ini akan menutupi dosanya. Soleh akan menutupi salahnya. Bisa ada orang sholat, saat bersamaan maaf setelah selesai sholat mencela orang, maka sholatnya ini pahalanya akan diberikan kepada yang mencelakannya. Pindahkan. Itu rumusnya di hadis Muslim nomor hadis 5611 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Diambil pahala sholatnya diberikan kepada orang yang dicelakanya. Jelas sih? Makanya kalau ibu misalnya punya prinsip, gak apa-apa Ustaz, yang penting saya ke surga, gak usah susah. Nah kalau Anda ingin ambil pendapat ini, silahkan, cuma syaratnya jaga dari perbuatan dosa. Sekarang saya tanya pada ibu, siapa yang tidak punya dosa? Angkat tangan. Yang dosanya sedikit, angkat tangan. Saya pulang. Tidak. Yang banyak, angkat tangan. Tuh. Yang gak ngangkat, bikin banyak lagi bisa. Yang pengen masuk surga, angkat tangan. Masya Allah. Yang surganya Firdaus.
Bersama Nabi. Masya Allah, luar biasa. Hebat, banyak dosa pengen Firdaus. Bersama Nabi lagi. Gak saya cuma pengen nanya aja, nutupnya bagaimana? Karena Nabi Adam itu pernah diuji oleh Allah. Cuma nyicipin salah dikit keluar dari surga. Anda ngaku salah banyak pengen masuk. Karena manusia harus ditutup dulu yang salahnya. Maka dari itu kita pasti punya amalan-amalan lain. Orang dulu itu tantangannya gak seperti kita sekarang. Dulu zaman Nabi gak ada media sosial, sekarang ada. Dulu zaman Nabi televisi tidak ada, sekarang ada. Zaman Nabi tidak ada handphone, sekarang ada. Zaman Nabi itu perangkat-perangkat maksiatnya masih minim. Makanya Abu Hurairah itu pernah diajarkan oleh setan ketika akan diberi gratifikasi. Setan langsung mengatakan, jangan tangkap saya, setan malam-malam mencuri bagian zakat fitri di Baitul Mal. Mau ditangkap sama Abu Hurairah, begitu akan ditangkap, kata setan, jangan tangkap saya, dia nyaman. Saya akan ajarkan kepada Anda satu ayat dalam Al-Quran yang kalau Anda biasakan baca, Anda tidak akan pernah bisa digoda oleh setan. Bengong sahabat Abu Hurairah. Saat bengong itulah disampaikan ayatnya, ayat kursi, langsung pergi. Setan dulu dibacakan ayat kursi, lari. Setan sekarang tidak cukup dengan ayatnya, harus dengan kursinya sekalian. Paham ya? Oke, sekarang lihat sini. Maka kita butuh amalan-amalan lain. Nah, saat amalan yang umum ini ditambah kemudian dengan tambahan-tambahan khusus yang lainnya, maka naik tingkat dia, naik level dari amalan umum biasa kepada amalan khusus. Contoh, Anda kerjakan salat 17 rakaat, itu masih umum. Ketika Anda tambah dengan tahajud, maka level Anda naik kepada amalan khusus. Berbahagialah kalau sampai dengan siang hari ini ada di antara ibu, teman-teman akhwat, juga pemirsa dimanapun Anda berada yang sudah terbiasa dengan tahajud. Maka berita baiknya Anda sedang dinaikkan kelas oleh Allah dari manusia-manusia umum pada level yang lain. Tidak cukup dengan amin, bangun. Coba lihat. Maksudnya bisa. Maaf teman-teman, kalau puasa itu yang wajib bulan apa? Ramadan. Umum. Jangankan Anda yang lain juga puasa. Bahkan jangankan orang dewasa, anak kecil ikut coba-coba. Anak kecil puasa, jadi kalau ada orang dewasa yang puasa, malu sama yang kecil. Tapi umum. Yang hebat, kalau tiba-tiba mohon maaf, biasanya Ramadan sudah mulai senang puasa Senin. Nikmat nih, tambah Kamis. Nikmat Kamis, tambah Ayyamul Bid. 3 hari di pertengahan bulan. Nikmat Ayyamul Bid, tiba-tiba tambah. Ada nggak ustaz yang lain? Ada puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Dia boleh coba. Ingat ya, lihat levelnya. Kalau sudah biasa Senin, pindah ke Kamis. Senin dengan Kamis 2, pindah Ayyamul Bid, pindah ke puasa Daud. Misal, Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Jadi kalau sudah puasa Daud bertepatan dengan puasa Senin Kamis, ini yang Kamis Seninnya gugur. Karena sudah naik level. Di Anda puasa hari Senin, Selasanya tidak. Rabu puasa, Kamisnya jangan puasa lagi. Tidak pakai tidak puasa. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Nah, ini berita baiknya. Al-Bukhari, riwayat sahabat Abu Hurairah. Ketika Anda naik level amalan pekerjaan, lalu yang biasa dikerjakan tidak dikerjakan lagi karena sudah mengerjakan yang lebih tinggi, maka amalan yang tadi walaupun tidak dikerjakan otomatis pahalanya diberikan. Saya bacakan hadis ini. Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha. Hadis sahih. Jika seorang hamba terbiasa punya amalan rutin, lalu dia punya halangan atau pindah kepada level yang lebih di atasnya, amalan sunat, maka amalan yang tidak dikerjakan sebelumnya itu otomatis pahala diberikan tanpa dia mengerjakannya. Jika Anda terbiasa puasa Senin dengan Kamis, tiba-tiba misalnya puasa Daud, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Begitu Kamisnya buka, padahal kebiasaannya puasa Senin Kamis. Karena puasa Daud, Kamisnya tidak. Itu pahala puasa Kamis dia tetap diberikan sempurna. Anda biasa sholat sunnah, tiba-tiba dari Bandung akan perjalanan ke Jakarta.
Cikarang macet luar biasa. Anda istirahat dulu di rest area, mungkin nyampe sana itu akan maghrib. Anda jamak qashar, zuhurnya 2, asarnya 2. Karena sudah dijamak, sholat sunnah nggak dikerjakan lagi. Ya jangan terlalu sore ya. Baik. Yang 4 aja jadi 2, kan mana tambah lagi ini sudah. Ya. Nah jadi ketika yang tadi 4 jadi 2 di qashar, Anda nggak kerjakan yang sunnah. Karena Anda terbiasa sholat sunnah, maka walaupun tidak mengerjakan sholat sunnah, pahala sholat sunnahnya dituliskan sempurna. Dan saya tidak main-main, saya berikan rahasia besar. Rahasia. Di antara kita saja. Tak bisa. Dan dibayar. Ada amalan spesifik untuk perempuan. Hanya perempuan saja. Laki-laki tidak terpilih. Jika Anda kerjakan ini, maka Anda akan diberikan pahala melimpah oleh Allah sekalipun Anda tidak mengerjakan amalan. Apa itu? Yaitu perempuan-perempuan yang saat masa haidnya, masa liburnya, kemudian dia dalam keadaan suci sebelumnya memaksimalkan amalan-amalan sunnah yang banyak. Di saat Anda sedang suci, orang lain cuma sholat fardu, Anda tambah dengan sholat sunnah. Anda tahajud, Anda sholat rawatib, Anda baca Al-Quran. Demi Allah saya katakan, begitu tiba masa haidnya, semua pahala yang dikerjakan, amalan yang dikerjakan saat suci tadi, Anda tidak kerjakan lagi, tapi pahalanya diberikan seluruhnya tanpa dikurangi sedikit. Jadi kalau ada perempuan dalam masa sucinya cuma sholat fardu saja, amalan rutin saja, maka dalam keadaan haidnya yang dituliskan pahala cuma yang fardunya aja. Tapi kalau ada perbanyak amalan-amalan sunnahnya, baca Qur'annya, tambah sedekahnya, sholat malamnya, rawatibnya, begitu tiba masa haidnya dituliskan pahala sempurna yang tadi tidak dikerjakan. Saya cuma wasiatkan, saya anjurkan, cuma perbanyak amalan itu. Karena kalau sudah masa menopause tiba, akan kembali sama seperti laki-laki. Itu istimewa. Jelas ya? Ingat baik-baik. Jadi pindah dari yang Ramadan, pindah dari kelas ke amalan khusus. Yang biasa Ramadan, Senin Kamis. Biasa Senin Kamis, Ayamul Bid. Biasa Ayamul Bid, tambah ke puasa Daud. Maka luar biasa. Mohon maaf, saya tegaskan di sini ya. Cuman puasa Daud, salat Daud tidak ada. Puasa Daud. Ya, hari Senin puasa, Selasa tidak. Salat Daud tidak ada. Subuh salat, duhur tidak. Asar salat, maghrib tidak. Itu tidak ada. Supaya tidak ada yang salah paham. Ya, kadang-kadang kalau saya nggak jelaskan sempurna, pulang dari sini, oh, iya sih ya kalau ada puasa Daud, berarti salat Daud ada. Balik sini, lihat sini, saya belum selesai. Yang umum masuk surga, yang khusus, maka ini spesial. Perhatikan hadis ini. Al-Bukhari dalam kitab Muslim. Fokus paling kiri di pertengahan. Nanti di hari kiamat kata Nabi, semua pintu-pintu surga itu ada yang memanggil nama-nama yang punya amalan khusus. Bisa yang rajin puasa, bukan cuma Ramadan, tambah puasa sunnah, rajin puasa, maka nanti ada pintu khusus namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Dia akan manggil. Dia katakan, aina shaimun, aina shaimun, aina shaimun. Mana yang biasa puasa, ayo cepat sini. Masya Allah. Shaimun itu bentuk jamak mencakup laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki tunggal namanya shaim. Kalau ingin berubah ke perempuan tinggal tambah tak di ujungnya. Muslim laki-laki, perempuan tambah tak muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Shaim laki-laki, perempuan. Nah, tapi kalau shaimun itu sudah masuk laki-laki, masuk perempuan yang memang spesifik punya amalan puasa, senang puasa dulu. Maka pintunya namanya aina shaimun, falamma dakhaluha, ketika masuk ke pintu itu ughliqa, langsung ditutup rapat seketika, cepat. Jadi yang lain tak bisa ngintip. Masuk aja. Yang rajin tahajud ada pintu namanya bab tahajud, pintu tahajud. Dia nggak senang tahajud tuh, maaf, nggak bisa masuk di sini. Yang senang sedekah ada pintu namanya bab sedekah. Siapa yang senang sedekah? Ayo ahli sedekah, sini masuk cepat. Begitu masuk, tutup. Jadi yang bukan pemiliknya itu sudah otomatis gak akan bisa melangkah. Gak bisa ikut-ikutan. Tapi bagi dirikan itu gak bisa. Jadi kakinya gak bisa melangkah. Yang puasa, yang tahajud, yang
semua pimpinan. Ketika dipanggil namanya dipanggil datang. Datang Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya bisa termasuk dalam golongan yang dipanggil itu? Kata Nabi, saya bermohon kepada Allah, engkau termasuk bagian di dalam. Begitu didoakan, maka Abu Bakar berikhtiar. Jadi tidak mencukupkan dengan doa Nabi. Padahal doa Nabi itu mustajab, tapi Abu Bakar ingin mensyukuri nikmat dari doa Nabi. Maka sejak saat itu beliau membuat planning apa aktivitas yang dikerjakan selama sehari ini. Di setiap hari beliau keluarkan amalan-amalan khusus sebagai tambahan dari yang itu. Beliau punya rencana sedekah. Beliau punya rencana menjenguk orang sakit. Beliau punya rencana menyolatkan orang yang wafat. Punya rencana tahajud, punya rencana B, C dan sebagainya. Satu kali Nabi mengumpulkan para sahabat lalu Nabi bertanya, siapa yang hari ini sudah sholat berjamaah? Semua angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah sedekah? Sebagian turun, beberapa angkat tangan termasuk Abu Bakar. Siapa yang hari ini sudah menengok orang sakit? Yang angkat tadi turun, beberapa angkat, cuma Abu Bakar bertahan. Siapa yang hari ini menyolatkan jenazah? Turun semua, Abu Bakar angkat tangan. Siapa hari ini yang mengantarkan jenazah? Abu Bakar angkat tangan. Semua pertanyaan Nabi, Abu Bakar angkat tangan. Saya mau katakan pada Anda, bagaimana seriusnya sahabat ini ingin mendapatkan status spesial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya hari ini ingin bicara tentang sesuatu yang sangat penting. Ada amalan khusus, yang amalan ini saking khususnya gak bisa dikerjakan oleh semua orang, kecuali hanya satu golongan saja. Dan berbahagialah jika Anda termasuk di dalamnya. Amalan ini hanya bisa dikerjakan oleh perempuan, tidak oleh laki-laki. Hanya perempuan. Dan Allah langsung menurunkan satu ayat khusus. Jika Anda benar kerjakannya dengan baik, maka Allah berikan 3 jaminan, bukan akhirat saja, 3 jaminan. 1, dunianya selama hidup akan dilindungi oleh Allah. Kedua, di alam kuburnya jasad Anda akan dijaga oleh Allah. Bahkan kalaupun belum dikubur, tapi Anda benar mencintai amalan ini, itu kalaupun terjadi musibah, aurat Anda tidak akan terbuka, dijaga oleh Allah. Dan yang ketiga, dimuliakan oleh Allah saat dibangkitkan di hari kiamat. Dan amalan ini hanya diberikan pada perempuan, bukan laki-laki. Maka berbahagialah bagi Anda yang menjadi perempuan pada hari ini. Bagaimana dengan ustaz yang laki-laki? Nanti ketika saya menghadapi bapak-bapak, saya sampaikan materi berbeda. Saya mau kabarkan pada ibu punya amalan, tapi sayangnya banyak perempuan yang tidak mengambilnya. Apa amalan itu? Hijab. Berhijab. Turun Quran surah ke-33 ayat 59. Hijab, 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 hijab. Hijab ayat yang diturunkan dan langsung perintahnya ditujukan kepada perempuan, bukan laki-laki. Karena itu sampai sekarang tidak pernah ada laki-laki berhijab. Laki ibu cek. Dan ibu jangan paksakan suami ibu pakai hijab. Papa damping mama ke surga ya, ini amalan khusus. Akhirnya papa nggak bisa ikut mama. Ini spesial lain. Dan Anda bisa menggandeng suami Anda ketika nanti mengerjakan amalan yang lain. Insya Allah. Sebentar. Tahan ya. Jadi kalau saya tanya, apa amalan khusus bagi perempuan yang bisa mendatangkan 3 kemuliaan dunia, alam kubur, akhirat? Apa amalannya? Hijab. Apa suratnya? 33 Al-Ahzab ayat keberapa? 59. Jadi ketika Allah anugerahkan hijab bagi perempuan, berbahagialah ibu. Laki-laki gak dikasih bu, Anda yang dikasih. Jadi itu melebihi level tingkat-tingkat amalan yang lain. Dan ketika Anda diberikan, kenapa Anda tidak mengambilnya? Itu jaminan luar biasa. Cuman kebanyakan dari muslimah atau sebagian dari perempuan, karena belum tahu tentang jaminan ini, belum ada motivasi kuat untuk bisa mengenakannya dengan baik. Maka dari itu saya sampaikan berita gembira. Turunnya ayat hijab bukan sekedar meminta perempuan berhijab, tapi itu sesungguhnya hadiah terindah bagi setiap perempuan muslimah untuk memuliakan setiap perempuan dia. Kalau Anda hilangkan itu, maka demi Allah saya katakan Anda kehilangan peluang amalan khusus saya. Yuk kita ambil pelan-pelan. 1, Quran surah 33 ayat 59. Kita ambil jaminan dunianya dulu. Dunia. Sudah? Oh, para ikhwan, teman-teman yang hadir di sini,
juga bisa motivasi saudaranya, saudarinya, istrinya, anaknya. Kadang-kadang ibunya sudah berhijab baik, anaknya belum. Jangan sampai ibunya ke surga dengan khusus, anaknya terpisah. Ya Allah sekata tolong ya. Kadang-kadang orang jauh diingatkan, anak sendiri tidak diingatkan. Ke teman-teman pengajian tuh, waduh kencang banget. Ukti, ayo dong jilbabnya perbaiki, kita sama-sama syar'i ke surga. Tapi anak sendiri gak pakai jilbab. Sayang. Ya buka ayatnya. Ya ayyuhan nabiyyu, hai nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul li azwajika, mulai hari ini katakan, perintahkan, sudah turun keistimewaan, sudah turun berita dari Allah untuk memuliakan kalangan perempuan-perempuan. Jadi ayat ini turun untuk memuliakan perempuan, bukan sekedar memberikan perintah. Awas hati-hati jangan salah baca. Qul li azwajika, katakan pada istri-istri, wa banatika, dan anak-anakmu yang perempuan, wa nisa'il mu'minin, hati-hati, dan para perempuan-perempuan beriman. Pertama, katakan pada istri-istrimu. Kedua, anak-anak perempuanmu, banat. Yang ketiga, pada seluruh perempuan-perempuan yang beriman. Tuh, saya katakan, jadi jilbab itu disandingkan dengan iman tadi. Ya, jadi perempuan-perempuan yang punya iman, maka imannya akan menuntut dia untuk mengenakan jilbabnya. Kenakan aku, kenakan jilbab, kenakan jilbab. Ya, itu indah. Perhatikan kalimatnya. Yudnina min jalabibihinna. Mulai saat ini aku perintahkan, kata Allah, untuk mulai menata jilbabmu dengan baik. Ya, ada yang mengatakan jilbab yang dimaksud di sini setidaknya terbagi pada dua pendapat. Pertama, jilbab yang dimaksud di sini bukan terkait dengan kerudung, karena ayat kerudung sudah turun sebelumnya di surah An-Nur. Yang di sini terkait dengan pakaian bagian bawah untuk dilonggarkan. Di kerudungnya dipakai, kemudian pakaian yang bawahnya pun dilonggarkan ke bawah. Ada orang-orang dulu pakai kerudung, tapi bagian bawahnya itu tersidat. Misal kalau zaman sekarang, kerudungnya jilbabnya dipakai panjang segini, cuma pakaian daster. Maka turun ayat ini, jangan sampai kerudungnya bagus, bawahannya jelek. Sempurnakan. Ada yang kedua mengatakan yang dimaksud jilbab di sini kesempurnaan antara bagian atas dengan bawah. Kenakan pakaianmu, kenakan jilbabmu, longgarkan kemudian itu sehingga tak nampak auratmu, bukan dibungkus tapi tertutup. Kadang-kadang ditutup bu, tapi aurat masih nampak. Maaf ya, bagian aurat nampak, lekuk terlihat, sebagian ingin tertampakkan atau menerawang. Sebagian jamaah kita kadang-kadang umrah atau haji perempuan lupa baju putih itu bagus, tapi bagian dalam juga jangan tampak. Hati-hati, ini penting saya sampaikan, kadang-kadang sering terjadi. Maka ayat ini turun mengatakan sempurnakan jilbabmu. Atasnya tutupi, berikan dengan indah. Kemudian batas paling rendahnya sampai dengan ke dada tutup. Setelah itu turunkan bagian bawahnya sampai mendekat ke arah tanah. Yudmin itu mayak minal ardi, yang dekat kemudian ke tanah. Gak apa-apa kalau perempuan misalnya agak sedikit longgar, terseret kena debu, debunya gak dipandang najis. Itu makfan, boleh, gak ada masalah. Dia sholat dengan pakaiannya, standar, karena perintahnya jelas. Paham ya? Kalau sekarang modelnya ada, silahkan banyak modelnya. Ya ada yang diturunkan, ada yang kemudian macam-macam. Tapi yang penting, sempurna bagian atas tertutup. Jangan tersingkap, baik itu bagian misalnya yang tampak, atau kemudian lekuk tubuh yang terlihat, sempurnakan sampai dengan ke bawah. Tapi yang mau saya sampaikan bukan yang ini. Perhatikan baik-baik. Ayatnya belum selesai. Perhatikan kalimatnya. Dalika ayyurafne. Tujuan diturunkannya perintah berjilbab ini, satu kata Allah, supaya perempuan ini mudah dikenali sebagai muslimah, identitas muslimah. Jadi pertama, hijab itu, jilbab itu, kata Quran itu bagi perempuan beriman itu identitas. Jadi dibedakan mana perempuan yang punya iman, mana imannya yang masih lemah. Dinampak pada jilbabnya, pada hijabnya kelihatan. Jadi ketika ada seorang perempuan kenakan jilbab, itu dalam syariat Islam sudah muslimah tuh. Dikenali. Dari jauh udah kelihatan muslimah, 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 muslimah.
Kenapa kemudian ini kalimat muncul? Karena dulu waktu sebelum ini turun, saat belum digunakan, maaf, kisahnya perempuan-perempuan Islam itu sering diganggu muslimah. Malam-malam kadang pengen ke toilet, belum ada toilet umum, paginya ke kebun kurma, berangkat. Nah, di jalan selalu diganggu oleh preman Madinah. Dulu ada preman, Bu. Kalau zaman sekarang ada preman, sabuga preman, misalnya gasubu preman, itu preman telat, ketinggalan. Zaman tadi sudah ada. Terus suka gangguin perempuan, diganggu, dilaporkan pada Nabi. Begitu dilaporkan, Nabi berdoa, turun Quran surah 33 ayat 59 tadi. Perhatikan, yang demikian ayat jilbab kami turunkan satu untuk memberikan identitas. Jadi kalau sudah ada yang kenakan jilbab, kenakan. Dia muslimah, dia muslim. Selanjutnya apa ayatnya? Fala yu'dzain. Kalau sudah dikenakan jilbab, maka dia akan saya lindungi, kata Allah. Dia tidak boleh diganggu. Allahu Akbar. Dilindungi. Bu. Ibu kalau cukup kenakan jilbab. Sebetulnya dengan jilbab yang ibu kenakan, ini juga saya sampaikan pada para ikhwan yang laki-laki. Kebanyakan ikhwan belum paham begini. Jadi kalau ada perempuan yang sudah kenakan jilbab, itu wajib bagi ikhwan laki-laki melindungi dari segala gangguan. Jadi ibu tuh aman sebetulnya kalau pakai jilbab, karena kaidah fikihnya tuh melekat. Begitu ibu gunakan jilbabnya, bukan cuma sekedar muslimah, maka itu akan melekat hukum pada laki-laki untuk melindungi ibu dengan jilbab. Jadi kalau ada yang ganggu, cukup melihat jilbabnya, ibu itu dibantu. Makanya sejak ayat itu turun, gak ada preman berani ganggu muslimah, karena ketika diganggu, semua sahabat turun. Macam-macam ya. Ibu tuh enak tuh, ke kebun kelapa pakai jilbab. Belanja misalnya kan, Bu ke pasar di Bandung, ibu belanja beras sekarung, aduh berat ya, pakai jilbab, datang laki-laki, Masya Allah, bayar. Kan? Jadi hukumnya tuh, jadi saya mau katakan ketika syariat jilbab itu turun, itu perlindungan, Bu, hadiah istimewa. Dan itu dikenakannya dengan ikhlas, bukan sekedar dipakai. Ini benar-benar mengikuti ketentuan Allah. Begitu Anda niatkan, ya Allah, jilbab yang saya kenakan bukan jilbabnya, tapi Engkau yang perintahkan. Kalau Engkau yang perintahkan, maka aku akan gunakan. Apapun yang diperintahkan, itu aku yang lakukan. Ini bukan jilbabnya yang penting, Allah yang perintahkan, itu yang dilakukan. Saya mau kasih tahu pada ibu. Ini kisah nyata. Saya pernah ungkapkan di beberapa tempat. Ada seorang perempuan di Amerika, muslimah, yang membaca ayat ini. Lantas dia mulai memutuskan berhijab. Dan dia niatkan betul untuk mengamalkan perintah Allah. Dia masuk Islam, dia kenakan dengan baik, dia pakai jilbabnya, dia niatkan untuk mengamalkan perintah Allah. Anda tahu apa yang terjadi? Satu kali dia pulang di satu malam yang cukup gelap, melewati sebuah gang. Di pertengahan dia berhenti. Karena melihat beberapa pemuda yang terlihat nampak kurang baik perilakunya, sudah memandang kepada perempuan itu. Ada beberapa orang, dan dia terlihat tidak bagus nih, para pemuda ini pasti punya niat yang tidak baik. Tapi ibu tahu apa yang terjadi? Dia kemudian berlindung kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Dengan jilbab yang sangat mulia itu dia gunakan, dia lewat dengan penuh keberanian. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu lewat, nyaman aja. Allahu Akbar. Besoknya dia baca berita di tempat yang sama, di lokasi yang sama, dan waktunya nggak jauh beda dengan perempuan muslimah tadi. Cuman sepersekian menit, Bu. Sepersekian menit tiba-tiba terjadi kejadian. Apa kejadiannya? Lewat perempuan yang lain, dia tidak mengenakan jilbab, auratnya terbuka. Ternyata besok yang muncul di berita, perempuan yang ini, mohon maaf, tiba-tiba mendapat perlakuan dari pemuda-pemuda tadi dengan cara yang tidak baik. Cara singkat direnggut kehormatannya, kemudian diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Lalu muncullah kemudian di berita ciri-cirinya disampaikan. Yang kenal dengan ini silahkan hubungi kami. Ya, kepolisian setempat menyampaikan. Anda tahu apa yang terjadi? Karena dia baca berita dan dia tahu kejadian itu, terbayang wajahnya pada saat itu, datang ke kepolisian setempat, disampaikan, saya tahu kejadiannya, tempatnya di sini, saya lewat di situ, wajahnya begini. Dicari sepersekian detik, teman-teman, dicari kemudian diinput datanya, ditemukan orangnya. Setelah ditangkap orangnya, dikonfirmasi, diketahui itu orangnya betul. Kata perempuan tadi, ya itu betul orangnya. Lalu orang itu mengakui, setelah mengakui perbuatannya,
penasaran si perempuan ini. Ini yang mau saya sampaikan. Begitu penasaran, datang yang muslimah ini, minta izin pada polisi tadi. Ini kisah nyata. Saya ingin bertanya kepada laki-laki ini. Begitu bertanya, pertanyaannya perhatikan. Saya kan lewat situ sebelum perempuan tadi. Kenapa Anda tidak ganggu saya? Saya kan lewat situ sebelumnya. Kenapa Anda tidak ganggu saya? Tapi ganggu perempuan setelah saya. Ini kisah nyata. Apa jawaban laki-laki itu? Mereka semua kompak mengatakan, bagaimana kami bisa mengganggu kamu? Di samping kamu itu ada beberapa laki-laki badannya besar melindungi kamu. Ini kisah nyata. Bagaimana kami bisa mengganggu kamu? Di samping kamu itu ada beberapa laki-laki badannya besar melindungi kamu. Dan dia merasakan dengan siapa-siapa. Sejak saat itulah perempuan ini semakin mantap menggunakan hijabnya dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan takut. Dunia itu sebentar. Demi Allah saya katakan, dunia sebentar, saat pasti dua kali pulang. Dan saking mulianya jilbab ini, saat ibu wafat pun itu tetap harus dikenakan. Bahkan maaf ya, saya kasih tahu nih, termasuk teman-teman dimanapun Anda berada, kalaupun perempuan muslimah tidak mengenakan hijab, tidak berjilbab saat hidupnya, tetap saat wafat dia akan dihijabkan. Saking khususnya. Kalau nggak percaya silakan. Sekali-kali ibu lihat perempuan yang akan dimakamkan. Begitu dikafani, bukankah kain kafan perempuan lebih satu dibandingkan laki-laki? Lebih satunya itu untuk bagian kerudungan di jilbab. Makanya saya suka katakan pada perempuan-perempuan muslimah dimanapun, tolong jangan bikin malaikat bingung. Jangan bikin malaikat heran. Kamu siapa? Rasanya saat itu bukan kamu, ini kok sekarang pakai jilbab? Jadi jangan sampai kesempatan berjilbab itu baru dikenakan saat wafat. Dan yang mengenakan itu orang lain, Bu. Pakai dengan kebanggaan saat itu. Jadi begitu Anda wafat menghadap kepada Allah, itu sudah terbiasa. Jangan sampai itu jilbab yang dipakai dalam kerudung kafan itu bersaksi tentang perbuatan manusia Anda saat ini. Dan jilbab itu berkata, ya Allah saya nggak ridho dia pakai sekarang ini. Tolong lepaskan saya ya Allah di alam kuburnya. Lepaskan ya Allah karena selama hidupnya dia tidak pernah menggunakan saya. Karena semua yang dikenakan dalam hidup itu akan bersaksi saat dia. Di bawah apa ayatnya? Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al insanu yauma idzin tuhadditsu. Pada saat itu ketika kiamat terjadi, maka semua tempat, keadaan, termasuk pakaian yang kita kenakan akan bersaksi di hadapan Allah. Ini saya nggak sembarangan. Ini pulpen yang ibu kenakan, handphone, tempat duduk ibu, satu saat akan bersaksi. Ya Allah, saat saya dipijak oleh orang-orang lain dalam konser, musik macam-macam, saya pernah dipijak oleh si fulana untuk bertaklim, belajar bagaimana memperbaiki diri supaya dekat dengan jilbab itu akan bicara. Ya Allah, saya pernah dikenakan oleh si fulana, ya Allah, saya datang ke pengajian. Ya Allah, saya pernah dikenakan oleh si fulana, ya Allah, saat dia saya akan mendalami Al-Quran. Insyaallah. Kita berbahagia. Saya perhatikan kadang-kadang dari ibu pakai seragam, jilbab di sana. Mudah-mudahan di akhirat kita seragam jadi saksi. Kadang-kadang kita seragamnya beda-beda. Sebelum berangkat dan nanya kan pada suami, Papa jilbabnya yang kuning apa yang biru ya? Masya Allah. Kata Papa kayaknya biru bagus deh. Ah kuning deh Pak. Katanya nanya, tapi sudah punya jawaban. Luar biasa. Masih mending kalau dipakai, begitu keluar hijau. Tapi nggak apa-apa. Nah, saya mau katakan jadi banggalah mengenakan jilbab, bangga. Jangan bikin sulit diri sendiri. Memang di dunia kayaknya biasa. Tak apa-apa mulai teman-teman bertahap kenakan dulu pelan-pelan. Jangan kalah oleh teman-teman yang di pressure. Saya terhubung dengan teman-teman. Mungkin sekarang juga sedang menonton sebagian di sana. Saat terjadi peristiwa yang kemarin yang menyedihkan. Tapi saya katakan itu saya terhubung dengan keluarga yang meninggal, suami. Terus ada ayah dengan anak tertembak di operasi. Itu operasi kedua 6,5 jam, begitu sadar, kami langsung terhubung dengan telepon. Saya telepon langsung. Saya bilang, Masya Allah, saya bermohon kepada Allah semoga semua syahid. Anda bayangkan, saya langsung telepon. Anda bayangkan, Anda itu wafat teman-teman. Bayangkan, teman-teman kita wafatnya di hari Jumat. Terus di tempat terbaik di masjid. Dalam waktu yang baik sedang Jumatan. Itu tiga berkumpul. Tempat terbaik, waktu terbaik, amalan terbaik. Apa enggak syahid tuh? Saya katakan pada mereka itu amalannya banyak.
dengan baik, suami syahid insya Allah. Karena suaminya wafat. Tapi yang saya kuatkan adalah, saya katakan Bu, insya Allah, bahkan dalam wafatnya akan menginspirasi untuk amalan-amalan berikutnya. Karena tahu apa yang terjadi? Setelah peristiwa itu, azan yang biasanya tertutup lokal di dalam, saya tiap tahun yang datang ke Oke, kita bangun masjid di sana. Itu azan Bu, nggak boleh keluar speakernya. Setelah terjadi peristiwa di Christchurch, yang paling hebat, Jumat setelah itu azan dikumandangkan di semua televisi media nasional. Dengar semua. Dan yang paling dahsyat, itu datang ke masjid Jumatan, termasuk PM-nya datang, PM-nya perempuan, Perdana Menteri. Dan pada hari itulah teman-teman sekalian, penting Anda ketahui, saya langsung terhubung dengan telepon dengan teman-teman di sana. Semua teman-teman yang muslim kesulitan mendapatkan stok jilbab karena perempuan New Zealand ingin bagaimana tahu caranya menggunakan jilbab. Datang, minta dipakaikan, minta dikenakan, ada yang kagum, ada yang masuk Islam, ada yang sebagainya. Jadi saya mau katakan begini, non muslim aja sekarang sudah senang pakai jilbab. Kenapa yang muslimah tidak menggunakannya? Itu apa khusus? Jadi Allah saya katakan kalau laki-laki yang diperintahkan itu banyak yang berjilbab. Cuma karena perempuan yang disuruh, laki-laki tidak bisa. Cuma ibu yang spesial, ibu yang dikasih, laki-laki tidak. Kenapa ibu gak ada? Jelas ya? Baik. Jadi ini saat di dunia, ini langsung orang, tapi ingat bukan sekedar dipakai. Jadi jilbabnya dipakai, tapi ongkos angkot gak bayar. Ya kan? Itu bukan begitu caranya. Kesualayan ngambil lebih. Bukan begitu caranya, itu mah gak ada fungsinya jilbabnya. Jelas ya? Baik, walaupun kenakan jilbab putih lambang kesucian, tapi perilaku gak suci, ya repot juga. Ini lihat sini. Jadi kalau Anda kenakan karena Allah, diikuti benar-benar, maka ini akan muncul apa yang Allah berikan dalam kehidupan. Wah itu, pokoknya kelihatan orang pakai jilbab benar itu begitu lewat, kelihatan laki-laki beriman itu lahir ke hati. Lahir. Seakan-akan ada kesan dalam jiwa itu lindungi dia. Lihat, kalau ada gangguan, bantu dia. Satu. Dua. Ibu masih ingat waktu ada gempa di Palu? Masih ya? Baik, dahsyat kan? Ada yang bukan cuma gempa, tapi likuifaksi. Tanahnya kan naik ke atas kan, menggulung setiap orang yang di atas. Ada kisah yang tidak banyak diungkap. Saya punya adik kelas yang saya didik saat di Poli juga. Pulang ke Palu, dia masuk pesantren Quran. Itu Masya Allah. Jadi ada dua kejadian yang sangat berkesan. Setelah kejadian itu, kita koordinasi, kita coba perbaiki pelan-pelan, kita support di sana, terus dia datang ke Bekasi. Dia cerita malam-malam. Bang, dia panggil saya apa? Bang, saya takut. Beberapa kali saya diam, kadang sendirian, setelah dia pergi saya terus kalian. Jadi Bu, ada dua kejadian yang sangat luar biasa. Yang pertama, jadi ada satu lagi yang dia itu terhimpit sama bangunan besar, kakinya bisa keluar. Dia selamat tuh teman-teman yang lain. Ya, suruh yang lain dulu. Kan dievakuasi, ada alat-alat yang dia minta temannya dulu. Cuma satu yang paling luar biasa. Begitu kemudian alat berat itu mulai ada kesulitan mengangkat beban yang punya dia itu. Kata yang perempuan itu, tolong gak apa-apa, yang penting Ustaz saya selamatkan dulu. Itu Ustaz. Begitu Ustaz bisa diselamatkan di sini, nunggu waktu lagi cari alat yang paling kuat tadi. Begitu alat kembali ke situ mau diangkat, perempuan sudah meninggal dulu. Tapi pakaiannya itu sempurna. Jadi dia tuh masih sayang dengan Ustaz. Jadi ujung hidupnya masih minta kepada teman-temannya selamatkan Ustaz saya. Jangan sampai kena kotoran dan sebagainya. Nanti bagaimana Allah memuliakan orang itu? Ya Allah. Tapi yang dahsyat, sekelompok anak-anak yang masih belajar mengaji, menghafal Quran, tiba kemudian sedang di toilet di kamar mandi, ya dalam keadaan berwudu, dia lepas jilbabnya, ada yang mencadar, dia lepas cadarnya, dia berwudu, tiba-tiba terjadi gempa. Saat terjadi itu semua keluar, mereka dikatakan, cepat keluar, cepat, nggak usah pakai kerudung lagi, ini ada waktu, cepat keluar. Satu orang mengatakan, wafat itu sudah pasti, tapi kerudung ini saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tarik kenakan kerudungnya, dia pakai jilbabnya. Tahu apa yang terjadi? Begitu dia kenakan jilbabnya, ajalnya sudah tiba, sudah teratur dengan baik. Ya maaf, gempa ada atau enggak, meninggal itu pasti.
Tapi Allah berikan pesan kepada kita bagaimana seorang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia pertahankan kedudukannya, begitu dia kenakan kedudukannya tertimpa bangunannya, dia wafat pada saat itu. Dengan tertimpa itu dan wafatnya mulia. Saat ditemukan jasadnya, tahu apa yang terjadi? Ditemukan jasadnya masih tertutup lengkap, tak terbuka, tak tersingkap sedikit pun dari awal. Kebayang? Tak tersingkap sedikit pun dari awal. Padahal orang kan gali, Bu. Namanya orang ketimpa kan gali, mungkin sebagian kebuka. Ini ketutup resmi, semua penuh. Bagian atas sampai dengan bawahnya. Kita bayangkan perempuan berhijab sempurna ketika dia ingatkan kepada Allah. Dalam saat wafatnya pun dijaga oleh Allah, tidak ada tersentuh aurat di situ. Itu bayang. Kadang-kadang kan ada orang yang jaga-jaga auratnya saat hidup, begitu wafat tersingkap. Ini luar biasa. Ada satu sahabat Nabi yang beliau itu luar biasa. Ya kalau berperang itu dahsyat. Sampai orang musik itu pengen memenggal kepalanya. Sampai diberikan taruhan. Ada seorang mengatakan kalau Anda bisa memisahkan kepala dengan badannya setelah dia dibunuh, tolong bawa kepada kami, pisahkan. Terdengar kemudian kata-kata itu kepada sahabat yang mulia tadi, maka dia berdoa kepada Allah. Kata sahabat ini, ya Allah, jikalau aku ditakdirkan syahid, mohon jangan biarkan orang-orang kafir bisa menyentuh jasadku. Maka kepada Allah tiba-tiba kemudian syahid, gak ada yang tahu. Kalau itu tadi pemuda yang dicari, sahabat yang dicari. Begitu kemudian tersebar berita, dia orang yang dicari. Bayangkan, lihat baik-baik. Dikirim kemudian orang-orang berebut untuk mengambil jasadnya, ingin memotong kepalanya. Tapi apa yang terjadi? Perhatikan, bagaimana orang yang sangat komitmen terhadap janji Allah. Begitu bermohon Allah kabulkan. Saat kemudian akan diambil jasadnya, Allah kirimkan tentara berupa lebah datang tawar. Gak ada yang ambil dekat. Kata satu orang yang lain, tunggu aja sampai lebah kembali kepada sarangnya, kita ambil kemudian jasadnya. Apa yang terjadi? Allah turunkan tentara yang kedua, hujan. Hujan datang, banjir dasar, terbawa jasadnya. Dan sejak saat itu, ketika terbawa jasadnya, mereka tidak pernah menemukan di mana jasadnya ada. Tidak pernah tersentuh, bahkan sampai orang kafir sendiri. Kisah laki-laki, kisah perempuan. Kejadian serupa terjadi lagi. Anda masih ingat waktu kejadian yang tsunami, teman-teman? Yang ada festival itu kan di pinggir pantai. Tsunami-nya kan bukan cuma di situ kan, naik sampai ke atas ya kan. Setelah itu ada gempa. Maaf, tidak banyak orang tahu. Itu bukan sekedar menghancurkan orang di pinggiran pantai, tapi datang juga ke beberapa tempat untuk memberikan imrah. Kalau yang sedang bermaksiat selesai sudah. Ya, selesai sudah. Makanya saya sering katakan hati-hati, jangan sampai terpikir berbuat maksiat. Kalau ibu sedang terpikir berbuat maksiat, bayangkan seketika wafatnya. Sedang nonton acara gosip, bayangkan wafat. Bayangkan wafat. Sipulan ini menikah dengan ini, sipulan ini ternyata pacarnya jangan orang. Sipulan ini. Begitu Anda buka, bayangkan datang malaikat maut menjemput, seketika akan duduk. Nah, ada hikmah besar. Ini kisah nyata. Jadi silakan bisa cari beritanya di Google atau silakan temukan. Jadi begitu banjir itu mengenai sekumpulan perempuan-perempuan menghafal Quran saleh, menutup auratnya dengan baik. Dia berjilbab, dia bercadar. Satu kali teman-teman itu terkena Bu, dan dievakuasi. Saat dievakuasi, itu jasadnya bercampur bahkan dengan tumpukan-tumpukan barang-barang yang lain. Ditemukannya berapa hari? Bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari. Beberapa hari setelah terjadi peristiwa dan bisa dievakuasi. Tapi yang paling dahsyat, ini saya tunjukkan. Perempuan ini menjaga jilbabnya selama hidupnya. Dia kenakan niatnya karena Allah. Maka apa yang Allah berikan balasan untuknya? Perhatikan baik. Perempuan ini saat ditemukan jasadnya masih utuh dengan jilbabnya dari atas sampai bawah. Tidak tersikap begitu. Dan saat kemudian akan dievakuasi, tercium bau wangi dalam tubuhnya. Lihat sini, dunia dijaga oleh Allah. Saat wafat, bahkan belum dikuburkan jasadnya, tetap dilindungi oleh Allah dengan jilbabnya. Dan jawaban yang kedua, 3. Ya, sekarang perempuan-perempuan yang tertutup, perempuan-perempuan yang mutahajibat, sedang menggunakan hijab, menjaga karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kumpulkan mereka dengan kalangan-kalangan spesial. Ada ayat umum, ada ayat khusus. Ayat umum di An-Nisa, ayat khususnya di Al-Ahzab.
Maka perempuan ini akan dipertemukan dengan ahli kuasa. Ibu masih ingat tadi? Ahli kuasa pintunya di mana? Ar-Rayyan. Kemudian akan dipertemukan juga dengan orang-orang yang imannya paling bagus. Mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat. Dikumpulkan semuanya. Dan di antara mereka ada perempuan-perempuan yang memelihara hijabnya. Karena ketaatan kepada Rasulnya, kepada Allah dan Rasulnya, maka puncak tertingginya ada di antara perempuan-perempuan itu saking taatnya kepada Allah, bukan karena jilbabnya, karena pengennya taat kepada Allah dan Rasulnya, itu langsung dikumpulkan sesurga dengan semua nabi-nabi. Itu ada di Quran surah keempat ayat 69. Bacakan ayatnya. Wa may yuti'illaha war rasulah, maka siapapun yang berkomitmen menaati Allah dan Rasulnya, taatnya. Kita ambil konteks hijab dan jilbabnya. Anda mengenakan jilbab karena taat kepada Allah. Anda berhijab karena taat kepada Allah, karena taat kepada Rasul. Kan perintah hijab, masih ingat? Kan perintah hijab di Quran surah 33 ayat 59, perintah kepada Nabi kan? Hei Nabi, katakan pada istrimu, anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan beriman. Ketika dikatakan kepada Anda taat, berarti Anda menaati Rasul. Perintah itu berasal dari Allah kepada Rasul, berarti Anda menaati Allah. Taat pada Allah dan Rasul itu namanya taatillah wa Rasul. Kata Allah, wa may yuti'illaha wa Rasul. Siapa yang berani taat kepada Allah dan Rasul, komitmen dia, Allahu Akbar. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Maka orang-orang itu kami akan kumpulkan di surga dengan semua nabi yang pernah hidup di bumi. Masih surga, masuk surga saja itu sudah beruntung. Ini sesurga dengan semua nabi. Ibu bayangkan. Ibu pernah bertemu Nabi Yusuf alaihissalam? Di mimpi barangkali? Saya cuma pengen kasih tahu, Bu, baca surat Yusuf. Itu perempuan-perempuan yang hidup saja melihat Yusuf itu luar biasa takutnya. Motong-motong buah-buahan tak sadar itu pisaunya mengiris tangannya. Saking tampannya nggak terasa. Ganteng-ganteng nabi. Orang sekarang ganteng-ganteng serigala. Itu nggak terasa. Saking takjubnya. Apa kata mereka? Ma hadza bashar. Quran surah 12 ayat 29. Ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Ini sih bukan manusia. Ini sih malaikat yang menyamar dari manusia. Tiba kemudian ibu bertetangga dengan Nabi Yusuf. Ada orang yang bertetangga dengan ustazah fulan, bertetangga dengan si fulan, bertetangga dengan kiai fulan. Tiba-tiba Anda ditanya, kan kalau level paling tinggi bisa main ke bawah, Bu. Kalau level bawah nggak bisa main ke atas. Dan jarak satu surga ke yang lainnya itu bukan pakai elevator, bukan pakai lift, Bu. Jaraknya bisa satu bintang ke bintang yang lain. Gak mudah. Saya tidak. Mudah-mudahan tidak terjadi dulu. Jangan sampai ibu berpisah dengan anak perempuan. Ibu peduli dengan diri sendiri, anak tidak dirawat. Kalau anak-anak sedang tidur, tiba-tiba ada kebakaran, api mulai menjalar, masuk ke kamarnya. Terus ibu bangunkan, nah kebakaran, anak itu gak mau bangun. Pertanyaan saya, ibu biarkan anak itu tidur atau ibu seret anak itu keluar? Seret keluar. Kenapa? Takut kena api kebakaran. Saya mau katakan, maaf ya, api neraka itu lebih dahsyat dibanding anak itu. Maka kalau Anda melihat anak Anda belum taat, seret dia supaya dia keluar dari karena neraka lebih dahsyat. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughnihi. Nanti akan terjadi berpisah bukan kenal satu sama lain. Bahkan yang paling dahsyat teriak tuh. Ada ayat-ayat hadis-hadis mengatakan begitu bapak ibu mau ke surga, anak teriak, "Ma, selamatkan saya, anak nakal." Cukup sudah ada Nabi Ibrahim dengan anaknya. Ya, silakan Nabi Nuh dengan anaknya, maksud saya. Nabi Nuh dengan anaknya, Nabi Nuh dengan istrinya, Nabi Ibrahim dengan ayahnya ke atas. Ada di kisah dulu itu ditampilkan. Maaf, bukan untuk menjadi dongeng, maksudnya ibu jangan begitu di keluarga. Kan anak-anaknya Nuh alaihissalam berteriak, bapak, saya mau naik ke gunung. Kata
Kalau nggak taat, dia bukan bagian dari keluarga, berpisah kemudian. Kemudian ya, ada Allah. Gini ya, Anda berada di luar bangunan. Bangunan ini misalnya ada kejadian. Tiba-tiba ada sesuatu dengan musibah pada Allah terbakar. Anak masih di dalam, teriak-teriak, mama, gak sempat udah tolong. Penyesalan seumur hidup. Nangis di luar, terbayang ke bawah. Begitu meninggal, selesai. Tapi di akhirat anak kita teriak di neraka. Siapa yang neraka? Bisa. Sama persis ya. Jangan sampai suami bisa dengan istri, anak bisa dengan orang tua. Semua bisa. Jadi mulai di dunia perbaiki diri. Ya, jadi saya mau kembalikan jilbab itu hadiah, bukan beban. Kalau Anda mau kenakan, bagus. Anda tidak kenakan, silakan saja. Itu pilihan Anda. Tapi semua akan punya resiko masing-masing ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesuai dengan tema kita, jilbabmu, hijabmu membawa kita ke surga. Maka silakan kenakan dengan baik. Jadikan keluarga di bagian ahli surga. Kenakan dengan bagian yang paling indah. Tapi saya mohon, walaupun ini adalah festival, baru model ditampilkan, tapi poinnya bukan karena jilbabnya, karena niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin. Termasuk teman-teman yang punya produk-produk jilbab ya, yang ditampilkan, saya ingin berikan satu motivasi. Niatkan karena Allah. Jangan cuma cari dunia. Kalau cuma cari dunia, jangankan Anda, yang lain juga bisa. Maka ketika Anda niatkan karena Allah, maka semua teman-teman yang kenakan jilbab itu Anda dapat bagian pahalanya. Hadis sahih. Saya bacakan hadisnya di hadis Muslim. Perhatikan baik-baik, ada dua hadis. Kalimat yang berbeda, substansinya sama. Man dalla ala khairi falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Jadi Anda bayangkan, Anda bikin produk hijab, jilbab, terus dikenakan oleh orang lain. Kalau dunia itu biasalah, dunia udah teratur. Anda nggak bikin perusahaan jilbab pun, ikhtiar akan datang kalau berikhtiar. Tapi Anda pilih ini supaya jadi pahala. Begitu dikenakan oleh orang, dunia itu inilah bayar sekarang, besok habis. Tapi ketika duduk dikenakan, setiap dia mengenakannya Anda mendapatkan bagian pahalanya. Berapa pahalanya Ustaz? Setiap satu yang 10. Dari Al-Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati, siapa yang mendatangkan satu perbuatan bernilai hasanah. Hasanah itu bukan nama orang. Ustaz, saya Ibu Hasanah, mungkin gak masuk surga? Bukan. Hasanah itu perbuatan yang bernilai ibadah. Begitu dikerjakan, poinnya 10. 10 ini jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun, tiga keempatnya 500 tahun. Ibu bikin jilbab, hijab, ada orang beli dipakai niat karena Allah. Begitu dia pakai 10 poin, 10 ini yang pakainya dapat, yang pembuat jilbabnya dapat, tanpa dikurangi sedikit. Berapa banyak dapat? Model yang berjilbab. Kita punya teman-teman di kalangan public figure, kita punya pengajian. Saya sampaikan kepada yang akhwat dan perempuan, ayo teman-teman kita. Jadi model yang baik-baik, model jilbab, kenakan yang baik, ya, dengan cara yang baik, dengan tampilan yang baik. Anda kan public figure, ratusan ribu jutaan orang melihat Anda. Jangan pikirkan jutaannya, 10 orang aja yang melihat Anda berjilbab, mereka hijrah untuk berjilbab. Maka apa yang terjadi? Anda dapat bagian pahala. Terakhir, penutup. Saya tutup. Buka Quran surah keempat ayat 100 paling tinggi sebelah bawah. Dan ini mengakhiri pertemuan kita. Saya mau tanya sebentar, Ibu siap untuk berhijab? Siap untuk berjilbab? Saya ulangi, siap untuk berjilbab? Baik, kalau ada muslim tidak mau berjilbab, apa hukumnya? Tidak, muslim memang tidak berjilbab. Kalau ada muslim tidak berjilbab, apa hukumnya? Boleh, karena muslim tidak berjilbab. Yang berjilbab itu muslimah. Siap untuk berjilbab? Siap untuk berhijab? Siap untuk menyampaikan pada anak perempuan yang berjilbab? Nah, sekarang perhatikan. Kalau Anda mengatakan diri saja siap, kemudian Anda amalkan, maka saya berikan kabar gembira. Saya tutup dengan ayat. Perhatikan baik-baik. Wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang mau berhijrah mengikuti tuntunan Allah. Dalam konteks ini perempuan mengajak berjilbab, ayo kenakan. Maka perhatikan. Yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'. Siapa yang merubah hidupnya
ingin dekat dengan Allah, ingin memperbaiki diri, maka kata Allah, saya akan berikan anugerah berlimpah sepanjang hidup di dunia. Yang pertama, Allah akan berikan ketenangan dalam jiwa. Kalau nggak percaya silahkan gue. Kalau itu sudah terbiasa berjilbab, maka saat dilepas itu nggak tenang. Saat dipakai itu tenang. Saya dengan istri biasakan pada anak yang paling kecil kami perempuan. Dan dari sejak kecil kami pakaikan jilbab. Sekarang otomatis mau main keluar pun dia bawa jilbabnya. Dia bawa, dia kenakan sendiri tanpa diminta, dia kenakan sendiri. Awal-awal dipaksain dia pakai dan dia nikmati. Bayangkan, setahun 2 tahun dari kecil digendong belum jalan pakai jilbab. Sudah mulai bisa jalan pakai jilbab. Dan saat dia bisa bicara dia pilih sendiri. Udah jilbab yang Hello Kitty, jilbab yang kodok, pakai. Dan dia punya style sendiri begitu dia mau jalan. Nah mana jilbabnya? Bukan yang ini, yang pink, yang Hello Kitty. Pakai. Dan itu kebanggaan. Dan tahukah Anda, anaknya sedang berjilbab, kan yang paling indah ketika lihat anak usia 3 tahun, dia kenakan sendiri, dia jalan, dia tampil jalan, ya, masya Allah, anak kecil jalan begitu. Cuma pakai jilbab itu kan yang lucu, jalan, kita merasa tenang gitu. Dan orang dewasa yang belum berjilbab kemudian berjilbab, kata Allah, setelah itu kami akan hunjamkan ketenangan pada dia. Dan yang paling dahsyat, kami akan berikan pembuka rezeki untuk dia. Yajib fil ardi muraghaman, rizki berlimpah, tapi lebih daripada itu ada yang lebih, kata Allah, wasa'ah, ketenangan dalam jiwa. Jadi itu yang paling dahsyat, wa may yakhruj, jadi siapa yang keluar dari rumahnya min baitihi muhajiran ila Allah wa rasul, dan memutuskan sekarang saya ingin berubah begitu. Bisa ada akhwat mendengar ceramah ini atau Anda sampaikan pada kerabat, tetangga yang bikin status, tiba-tiba dia memutuskan saya pengen berubah. Maaf ya, begitu dia kenakan thumma yudhikul maut, tiba-tiba wafat. Waqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kata Allah, saya jaminkan surga untukmu. Saya jaminkan surga untukmu. Kalau Anda mau berubah, kenakan itu, niatkan karena Allah, maka Allah akan tutupi dan ampuni dosa-dosa yang pernah dikerjakan sebelumnya. Jika kemudian Anda kenakan itu bertobat, menjauhi dosa-dosa, begitu dikenakan Anda wafat seketika, maka begitu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahala yang dituliskan oleh Allah sudah terjadi di dunia. Semoga itu dimasukkan dalam golongan-golongan ahli surga, dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimuliakan insyaallah dengan jilbabnya, mendapatkan juga kemuliaan seperti yang tadi kita lihat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, salli wa sallim wa barik ala habibika al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna ya Allah, 'allimna ma ta'allamna wa 'allimna ya Allah ma jahilna wa fahimna bima ta'allamna. Ya Allah, ajarkan kami segala pengetahuan yang belum mampu kami pahami, dan pahamkan kami segala hal yang belum mampu kami pahami dengan baik. Bimbing kami untuk mengamalkan apa yang telah kami pelajari dari kami. Allahumma rabbana la tad'alna fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jika di tempat ini ada satu orang pun yang datang membawa lumuran dosa, jangan biarkan yang meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang datang satu pun di antara kami ke tempat ini membawa kegelisahan, jangan biarkan yang meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala maridan illa syafaitah, jika ada di antara kami datang membawa penyakit atau keluarga kami sakit, kerabat kami, tetangga kami sakit, maka mohon keikhlasan amalan disembuhkan dan angkat penyakit ini. Allahumma ya Allah la hasiran illa yasartah, ya Allah, jika ada yang datang hadir di majlis ini membawa kesulitan, sulit di rumah tangganya, sulit di pekerjaannya, sulit dalam kehidupan sosialnya, maka mohon yang keikhlasan amalannya, angkat dan ringankan segala kesulitannya. Allahumma ya Allah ij'al muslimatin mutahajibat. Allahumma fadna ya Allah, fadna anhunna ya Allah al-mi'an. Allah fadna anhunna ya Allah al-sulit dunia wal qabli wal akhirah. Ya Allah, sentuhlah hati-hati perempuan-perempuan muslimah di seluruh tempat tanpa batas ya Allah, agar mereka dapat menerima hadiah terindah dari memberikan jilbab. Allahumma lindungi perempuan-perempuan beriman dari sinar neraka. Allahumma lindungi perempuan-perempuan beriman ya Allah dari tipu daya dunia. Allahumma lindungi perempuan-perempuan beriman dari kerasnya azab kubur. Anugerahkan kekuatan dan istiqamah untuk bisa mengenakan jilbabnya sampai wafat menghadap kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Arhamar Rahimin. Allahumma qad ailatana ya Allah dan azwaj
suami-suami yang baik, membimbing keluarga kepada kebaikan. Jadikan ibu-ibu istri-istri yang soleh, ibu yang baik, menjadikan keluarga dalam kebaikan. Allahumma idza kana hunalika fil aba'i wal ummahati ya Allah dan ma'asi allati ya Allah tuslimul awlad minna Allahumma fa'fu anhum jami'an waghfir lahum dhunubahum. Ya Allah, jika di tempat ini ada ibu yang pernah bermaksiat atau seorang ayah yang bermaksiat, yang dengan maksiat keduanya ya Allah menyebabkan anak-anaknya jauh darimu, maka mohon ya Allah ampuni dosa-dosa mereka, kembalikan mereka kepada jalan-jalan yang baik, jadikan keluarga-keluarga yang baik yang Engkau ridhai dan kumpulkan mereka semua di surga ya Arhamar Rahimin. Allahumma alhiqna bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, kami merindukan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kami tidak pernah menemui beliau di dunia, menatapnya ya Allah dalam mimpi. Sekedar hanya ingin berjumpa, maka mohon ya Allah pertemukan kami di akhirat dengan Rasulullah SAW. Satukan kami ya Allah dengan orang-orang soleh, orang-orang jujur, para syuhada, orang-orang terbaik yang Kau pilih untuk menempati surga terbaik. Allahumma ij'al akhir kalimatina la ilaha illallah waj'al akhir hayatina ya Allah husnul khatimah. Ya Allah, jika pun kami wafat di hari ini atau pada waktu yang telah Kau tetapkan, maka mohon ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Kuatkan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ajib ya Allah qawlan min kalimatika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, mohon jawab kalimat kami di akhir dengan kalimat-Mu yang indah, jiwa-jiwa yang tenang. Cepat pulang kepadaku. Aku sudah rela dengan amalan-Mu, Engkau pun akan rela dengan pemberian-Mu. Jadilah hamba-Ku yang soleh, aku telah siapkan surga untukmu. Allahumma rabbana taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman sekalian, saya ingin memberikan pesan sebelum Ramadan. Hari ini bulan Sya'ban. Sya'ban itu banyak kemuliaan. Maka saya sarankan, tolong perbanyak amal saleh di bulan Sya'ban ini. Kerjakan yang baik-baik. Bagi Anda yang telah punya paket At-Taisir, Ramadan kali ini insya Allah akan ada khusus tayangan. Saya akan selama Ramadan fokus memberikan bimbingan hafal Quran 30 juz dalam 30 hari. Anda bisa mengikuti, nanti akan tersambung lewat Tahil TV dan ada video-video khusus. Anda manfaatkan, mudah-mudahan Ramadan ini akan menjadi ahli Quran insyaallah. Kedua, saya minta Anda bertobat dengan baik pada orang tua, minta maaf pada anak, koreksi kembali. Mudah-mudahan Ramadan ini ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya minta maaf karena ini pertemuan saya di Sabtu Muslimah dan ini terakhir saya mengisi. Jika selama ini saya punya salah, saya mohon maaf kepada semuanya karena ini perjumpaan kita yang terakhir. Saya mohon maaf. Ini jumpa kita yang terakhir sebelum bulan Ramadan. Nanti setelah Ramadan kita coba lihat kembali untuk mengatur jadwal sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Terima kasih untuk semuanya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah.